Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini dengan saya Santi Darmastuti, kita akan diskusi mengenai etik dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini kita akan bagaimana diskusi ya keterkaitan dengan globalisasi. Nah, dari pertemuan yang sudah kita berikan pada minggu lalu, kita banyak diskusi mengenai beberapa isu atau kasus yang terjadi seiring dengan globalisasi, baik itu di negara berkembang, kemudian ada beberapa case juga di negara maju. Nah, untuk pada kali ini kita akan memfokuskan kepada isu mengenai tanggung jawab sosial. Bicara mengenai globalisasi ya, seperti yang pernah kita diskusikan bahwa memang bagaimana globalisasi ini telah memunculkan ya sebenarnya banyak persoalan yang akhirnya kemudian banyak memberikan semacam bentuk tuntutan, ada semacam dorongan untuk melakukan semacam bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh multinational corporation, baik itu di tingkat domestik maupun ketika perusahaan ini melakukan investasi di luar negeri. Jadi bagaimana kalau kita diskusikan ya pada perkuliahan yang lalu bagaimana ternyata globalisasi ini berdampak terhadap beberapa isu seperti misalnya tenaga kerja, kemudian lingkungan, dan tentu hal ini tentu saja kemudian memberikan semacam pengaruh ya kepada terkait ya pengaruh terkait tuntutan pentingnya semacam bentuk tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh MNCs. Nah, hal ini tentu saja juga tidak bisa kita lepaskan dari kondisi atau fenomena bahwa dengan adanya globalisasi ada semacam kemajuan teknologi, transportasi, komunikasi yang tentu saja ini juga memberikan kontribusi pada pembangunan negara. Dan kita tahu dengan adanya kemajuan teknologi, transportasi, komunikasi ini juga memfasilitasi bagaimana uh, multinational corporation semakin memperluas ekspansinya ke berbagai negara dan ini nanti akan terkait dengan tanggung jawab sosial itu sendiri. Nah, sehubungan dengan tadi terkait dengan persoalan mengenai globalisasi dan isu-isu yang muncul di dalamnya, kemudian masuknya multinational corporation, ternyata ini juga membutuhkan semacam adanya norma, regulasi, etika yang kemudian mengatur tentang perlunya tanggung jawab sosial ini. Nah, kalau bicara mengenai tanggung jawab sosial, maka yang akan muncul di dalam diskusi itu adalah kenapa sih tanggung jawab sosial itu perlu dilakukan? Kenapa tanggung jawab sosial ini penting? Nah, kalau bicara mengenai penting dan tidaknya, pastinya kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial, kenapa ini menjadi penting. Nah, sebenarnya ketika kita tadi kaitkan dengan beberapa persoalan yang muncul dengan kehadiran multinational corporation di satu negara, maka di sini tentu saja bicara tanggung jawab sosial berarti bagaimana ternyata tanggung jawab sosial yang diberikan ya atau dilakukan oleh perusahaan multinasional ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat di dalam setiap tingkatan ya dalam artian dari segala aspek ya, baik itu tenaga kerja, baik itu lingkungan ya. Kemudian pembangunan infrastruktur misalnya di sekitar lokasi perusahaan itu beroperasi, ini ternyata memberikan impact terhadap kehidupan masyarakat. Nah, yang menarik di sini adalah ketika kita melihat CSR yang ada di negara berkembang dengan CSR yang ada di negara maju. Nah, sebenarnya kalau bicara mengenai CSR yang dilakukan di negara berkembang, pastinya ini akan terkait dengan persoalan ataupun permasalahan tantangan sosial ekonomi yang selalu dihadapi oleh negara berkembang. Dan dalam hal ini pastinya CSR yang dilakukan itu harapannya memberikan kontribusi terhadap
eh, pemecahan permasalahan terkait masalah kemiskinan, kemudian perawatan kesehatan ya, kesehatan, pendidikan sampai kepada infrastruktur. Jadi ini adalah bidang-bidang atau aspek-aspek yang menjadi ya fokus dari CSR yang dilakukan di negara berkembang. Lain halnya kalau di negara maju pastinya CSR-nya rata-rata lebih fokus kepada upaya seperti pengurangan emisi, kemudian perdagangan yang adil, investasi yang bertanggung jawab secara sosial, sampai kepada pemberdayaan kelompok yang terpinggirkan. Walaupun isu-isu CSR yang ada di negara maju ini yang disebutkan, ini juga sudah mulai menjadi semacam isu-isu yang mengemuka di negara berkembang. Jadi di negara berkembang tidak hanya fokus kepada persoalan seperti tadi masalah kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, tetapi juga bagaimana isu mengenai pengurangan emisi, kemudian perdagangan yang adil dan bertanggung jawab, sampai kepada pemberdayaan kelompok yang terpinggirkan, itu ternyata juga menjadi semacam isu yang saat ini juga mulai berkembang di negara berkembang, sehingga akhirnya CSR di negara berkembang pada akhirnya juga akan menyentuh pada isu-isu yang tadinya memang menjadi fokus di negara maju. Nah, dalam hal ini kalau bicara mengapa perusahaan itu harus terlibat di dalam CSR ya, baik itu perusahaan yang mereka beroperasi di domestik maupun perusahaan yang memang mereka melakukan ekspansi di negara-negara mitra. Nah, bicara mengenai hal ini ya, tadi disampaikan bagaimana isu yang muncul di dalam globalisasi, maka bagaimana CSR ini akan memberikan impact terhadap manfaat ekonomi. Ya, biasanya bagaimana manfaat ekonomi yang akan diperoleh oleh perusahaan ketika melakukan CSR. Nah, terkadang juga bagaimana satu perusahaan itu melakukan CSR karena adanya tekanan eksternal. Ya, ada tekanan eksternal, ada semacam pressure dari masyarakat, kemudian atau dari NGO, atau dari kelompok-kelompok lain yang fokus terhadap persoalan-persoalan tadi seperti kemiskinan, ketenagakerjaan, kemudian pendidikan, infrastruktur, lingkungan. Inilah yang kemudian mereka tuntut kepada MNCs untuk melakukan semacam melakukan kebijakan atau semacam kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemecahan persoalan-persoalan terkait aspek-aspek tadi. Nah, selanjutnya juga ketika perusahaan melakukan CSR, terkadang memang perusahaan tersebut memang sadar akan perlunya melakukan CSR, melihat bahwa operasi yang dilakukan, proses produksi yang dilakukan itu mungkin bisa berdampak terhadap sosial maupun lingkungan, sehingga secara sadar perusahaan ini kemudian melakukan CSR. Nah, tidak hanya itu saja, ternyata ketika perusahaan itu terlibat di dalam CSR, ini juga memberikan semacam kontribusi terhadap peningkatan reputasi perusahaan ya. Reputasi perusahaan, bahkan ini bisa meningkatkan loyalitas konsumen sampai kepada bagaimana memulihkan maupun membangun dan meningkatkan branding yang ada. Jadi memang kalau kita lihat bagaimana CSR ini harapannya tidak memberikan kontribusi saja kepada masyarakat, tetapi bagaimana ini juga memberikan impact yang luar biasa terhadap branding dari perusahaan tersebut ya. Jadi manfaatnya sangat banyak. Jadi inilah yang kenapa menjadi faktor pendorong kenapa satu perusahaan itu harus melakukan semacam CSR. Nah, ketika bicara mengenai MNCs ya, kita tahu bahwa ketika bicara MNCs dan CSR, bagaimana MNC sudah lama ya mengembangkan inisiatif tentang tanggung jawab sosial ini sudah berkembang sejak lama. Dan dalam hal ini seperti yang tadi disampaikan, memang faktor pendorongnya adalah bagaimana perusahaan ini berupaya untuk meningkatkan reputasi. Nah, dalam hal ini tentu saja ketika reputasi dari perusahaan multinasional itu dapat meningkat, maka akan memberikan kontribusi terhadap efek jangka panjang yang berupa bagaimana perusahaan ini akhirnya memiliki keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Jadi dalam artian bahwa bagaimana
Membangun reputasi MNCs menjadi penting melalui CSR karena ini akan memberikan impact yang sangat long term ya, terutama terkait dengan keunggulan kompetitif. Nah, ini adalah beberapa contoh ya CSR ya. Ada beberapa contoh tadi bisa CSR-nya terkait misalnya pengurangan emisi karbon, kemudian bagaimana memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan, berpartisipasi dalam perdagangan yang lebih adil, kemudian bagaimana menciptakan satu kondisi keanekaragaman, kesetaraan dan inklusi di dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh MNCs. Kemudian ada charitable global giving ya, ini adalah juga salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh MNCs di dalam melakukan CSR sampai kepada kebijakan perusahaan yang bermanfaat bagi lingkungan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari contoh CSR yang umum biasanya dilakukan oleh MNCs ya. Nah, dengan beberapa gambaran umum terkait dengan CSR tadi ya dan dikaitkan dengan MNCs, maka dalam diskusi kelas nanti kita akan lebih membahas beberapa contoh kasus MNCs dan CSR yang dilakukan di beberapa negara berkembang. Baik, untuk kali ini penjelasan secara makro mengenai tanggung jawab sosial dan dikaitkan dengan globalisasi akan diakhiri nanti ketika kita akan diskusi di kelas ya dengan berbagai macam kasus yang dilakukan oleh MNCs ya terkait kegiatan-kegiatan CSR-nya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga gambaran umum mengenai MNCs, tanggung jawab sosial dan globalisasi ini bisa menjadi pemantik diskusi nanti di kelas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.